ini digosok. Tidak perlu tenaga ekstra, tapi kentang langsung bersih ya. Kentangnya bagus, bersih. Untuk kulit juga tidak terlihat ya, tuh. Dengan cara mengupas kentang dengan menggunakan steel wool. Meskipun ini tidak dikupas pakai pisau, hanya digosok, tapi hasilnya maksimal, bersih. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan channel Petualangan Si Abah. Hari ini Si Abah akan membuat kentang Mustofa. Nah, banyak yang bertanya bagaimana cara mengupas kentang. Nah, di sini Si Abah untuk kentang Mustofa tidak dikupas menggunakan pilar atau pisau, tapi Si Abah menggunakan steel wool ini. Boleh dicoba, kalau yang cocok boleh langsung digunakan. Nah, bagaimana cara mengupas kentang yang baik dengan menggunakan steel wool ini pemirsa? Nah, ini steel wool yang harganya kurang lebih di angka 4.000 ya. Ada yang murah juga. Nah, dengan menggunakan ini kentang tidak banyak yang terbuang. Nah, sebenarnya di sini memerlukan air yang mengalir, tapi Si Abah hanya memberikan contoh kecilnya aja. Nah, ini kentang akan dimasukkan ke air ya seperti ini. Kemudian ini kotor ya, tuh tanahnya cukup tebal, begitu kena air tuh. Nah, sekarang ini digosok. Kalau di air mengalir biasanya langsung, tapi ini juga langsung bersih. Tuh. Tidak perlu tenaga ekstra, tapi kentang langsung bersih ya. Ini nggak usah ditekan terlalu kuat, digosok-gosok biasa aja. Tuh, kentangnya udah bersih ya. Kalau mau lebih bersih lagi boleh digosoknya lebih agak keras sedikit. Cuman ini Si Abah cukup segini juga karena hasilnya udah diuji bagus ya untuk kentang Mustofa. Nah, setelah ini dipindahkan lagi ke air yang bersih. Lakukan semua sampai sama seperti ini. Nah, kentangnya udah beres disikat atau digosok ya. Ini tidak dikupas pakai pilar atau pakai pengupas kentang, tapi dengan menggunakan kawat atau steel wool ini cukup bersih. Mudah-mudahan tip dari Si Abah ini bisa bermanfaat ya untuk ibu rumah tangga atau pengusaha kentang. Ini cukup bersih ya. Tuh. Seperti ini. Nah, kalau mau ditekan lagi agak keras, boleh seperti ini. Oke, ini udah beres, kita pindahkan lagi ke tempat yang lebih bersih. Nah, untuk si kentang ini akan diserut dengan menggunakan parutan manual, tidak menggunakan mesin. Si Abah di sini udah mempersiapkan parutannya seperti ini. Ini banyak di toko-toko online ya. Nah, untuk jenis pisaunya ada dua. Ini parutan ke-1 atau grater ke-1 yang agak kecil. Ini grater kedua yang agak besar. Nah, ini pilihannya mau pilih yang mana, yang besar atau yang kecil sama aja sebenarnya hasilnya. Nah, di sini Si Abah akan menggunakan parutan yang lebih kecil seperti ini. Ini kita coba parut ya. Sekarang Si Abah akan coba parut. Ini kita alasi dengan lap dulu biar tidak kena gesekan. Dan sekarang Si Abah akan coba dengan parutan ini. Ini parutan kecil ya. Nah, kita buktikan tuh. Kentangnya bagus, bersih. Untuk kulit juga tidak terlihat ya, tuh.
seperti ini. Jadi cukup memuaskan hasilnya. Kalau menurut si Abah ini bagus sekali ya, dengan cara mengupas kentang dengan menggunakan steel wool seperti ini. Nah, ini lakukan pemarutan ini sampai selesai ya. Nah pemirsa, untuk kentangnya udah beres diparut. Jadi tip dari si Abah, setelah diparut, kentang itu harus dicuci sampai bersih. Jadi jangan sampai ada air yang memang kelihatan keruh. Nah sekarang si kentang ini akan dicuci. Si Abah akan pindahkan dulu ke wadah. Nah setelah dicuci, kentangnya harus seperti ini airnya ya, bening. Jadi tidak ada warna getah atau coklat. Ini putih bersih. Dari kentang tadi yang memang dikupas dengan menggunakan steel wool atau kawat baja ya tadi. Ini bersih ya. Nah setelah ini dicuci bersih, ini ada dua pilihan ya pemirsa. Ada yang mau ditambahkan dengan perenyah atau pengering, juga boleh, tapi yang food grade. Di sini juga si Abah akan memberikan salah satu contoh bahan untuk menambah si kentang ini lebih kering atau lebih kriuk, lebih keras ya. Di sini si Abah punya satu bahan baku. Ini rahasianya ya, di perusahaan-perusahaan di pabrik biasanya pabrik besar itu menggunakan ini. Ini namanya SAPP. Ini SAPP. Nah untuk cara pengaplikasiannya atau menggunakan ini, 10 gram SAPP ini dicampur dengan air, kemudian bisa digunakan untuk 2 kilo kentang dan direndam kurang lebih 30 menit ya. Apa itu SAPP? SAPP adalah kepanjangan dari sodium acid polifosfat. Jadi ini banyak di toko online dan jenisnya ada 4 macam ya, boleh yang biasa atau yang memang lebih bagus lagi. Jadi setelah ini diparut begini, dicampurkan dengan ini 10 gram aja. Jadi cukup 10 gram, ini bisa menghasilkan keripik yang renyah, kriuk, dan tahan lama. Ini tidak merubah rasa atau tekstur ya, warna bagus, teksturnya juga tetap, rasa kentangnya tidak merubah. Jadi gunakan pakai ini. Nah sekarang si Abah akan lanjut proses goreng ya, hasil dari kentang Mustafa yang diserut pakai steel wool. Nah sekarang si Abah akan panaskan minyak. Ini pakai wajan besar biar proses gorengnya lebih cepat ya. Nah di sini si Abah akan tiriskan dulu si kentangnya. Kentang yang tadi di rendam ya, tuh, warnanya putih. Kita tiriskan. Nah tip dari si Abah, kalau goreng kentang itu jangan terlalu banyak. Nanti akan mendapatkan hasilnya itu berbeda. Kalau misalkan ini terlalu banyak, biasanya akan menggumpal. Ini kita tiriskan. Nah ini minyaknya udah panas. Sekarang si Abah akan masukkan atau kita goreng kentangnya. Nah ini masukkan kentang ke minyak itu jangan langsung dimasukin semuanya, tapi harus perlahan karena biasanya kentang itu akan mengeluarkan buih atau busa ya. Jadi nanti kalau ini dimasukkan sekaligus bisa meluap ke wajan-wajan yang meluber gitu. Sekarang kita masukkan sedikit aja dulu. Tuh, ini sedikit aja busanya udah naik tuh. Bisa dilihat ya tuh. Jadi kita masukkan sisanya. Jadi jangan langsung sekaligus dimasukkan. Ini diaduk sekali-kali aja ya, biar nggak hancur. Nah ini harus dibalik sekali-kali aja, jangan diaduk terlalu sering. Jadi dibaliknya seperti ini aja tuh. Ini untuk mendapatkan hasil dari
keripik Mustafa ini bagus ya, tidak patah-patah. Nanti kita buktikan ya. Meskipun ini tidak dikupas pakai pisau, hanya digosok, tapi hasilnya maksimal, bersih. Nah, pemirsa, ini kentangnya udah matang ya. Coba akan angkat. Ini warnanya segini, jangan sampai coklat banget. Ini kita matikan apinya dulu. Nah pemirsa, kentangnya nih udah beres digoreng semuanya ya. Sisanya tadi disimpan karena cukup banyak ya. Ini si Abah akan pindahkan ke piring saji. Karena ini banyak tuh. Dan ini masih panas. Tuh warnanya bagus ya. Tuh. Nah pemirsa, untuk kentang Mustafanya udah beres disajikan. Ini hasilnya cukup cantik, cukup bagus ya. Ini tinggal nanti ditambahkan dengan pasta bumbu Mustafanya. Dan ini hasilnya memang cukup kriuk. Siapa akan coba tes ya nih. Kita akan buktikan. Ini sangat kriuk, garing banget, renyah. Yang pastinya itu renyah. Hasilnya cukup memuaskan, warnanya bagus. Jadi teknik dengan pengupasan tadi, terus diparut, dan inilah hasil setelah digoreng. Baiklah pemirsa, sekian dulu konten pembuatan kentang Mustafa ala petualangan si Abah. Saksikan terus channel petualangan si Abah. Terima kasih.